Mari kita bersama mohon pimpinan Roh Kudus bagi pelayanan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kini saatnya bagi kami untuk bersama-sama membuka diri kami bagi Tuhan yang hendak menyatakan kehendak-Nya melalui sabda Tuhan. Kami rindu sebagai orang-orang percaya. Bersama-sama kami boleh mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh sebagaimana pujian tadi. Hidup yang percaya dan memegang sabda Tuhan. Karena dengan percaya dan memegang sabda Tuhan itulah kami berjumpa dengan kebahagiaan sejati di dalam Tuhan Yesus. Ada banyak jalan kebahagiaan yang ditawarkan. Tapi kami rindu mengalami jalan kebahagiaan sejati ketika kami percaya dan memegang sabda Tuhan. Maka nyatakanlah sabdamu bagi kami. Kami mau mendengar, membuka diri kami, dan mau percaya dan memegangnya. Hidup kami senantiasa diteguhkan, dibaharui, dan didandani sebagai wujud percaya dan betapa kami berpegang pada sabda Tuhan itu. Pakai hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, supaya bersama dengan umat-Mu di sini, bersama-sama kami senantiasa dibentuk, didandani, dan dibaharui, dan mengalami pengalaman iman untuk percaya dan memegang sabda Tuhan itu, dan menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam Yesus oleh karena kami percaya memegang sabda Tuhan itu. Kami mempercayakan waktu pelayanan firman ini dan memohon di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Inilah pembacaan firman Tuhan menurut Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah ya mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Tema kita pada minggu yang ketiga pada rangkaian acara bulan keluarga sekaligus pada perayaan HUT ke-19 GKI Bintaro Utama ini adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kata damai sejahtera bukanlah hal yang asing bagi kita. Kita kerap mengucapkan salam damai di dalam ibadah minggu. Kita senang dengan yang namanya keadaan damai. Kita kerap saling menyapa damai, salam damai. Yang sering kita pakai bahasa Ibraninya shalom begitu ya. Kita tidak asing. Damai seperti apakah yang dimaksud dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal? Di dunia ini juga ditawarkan damai sejahtera. Seorang ahli militer Romawi yang bernama Publius Flavius, paling tidak ini ditemukan dari salah satu bukunya, mengungkapkan satu kalimat terkenal dalam bahasa Latin. Si vis pacem para bellum. Si vis pacem para bellum, itu di bawahnya ada tulisannya dalam bahasa Inggris ya. If you want peace, prepare for the war. Jika engkau menginginkan damai, bersiaplah untuk berperang. Kalau dilihat dari asal-usulnya, memang mau mengatakan pentingnya kesiapan perang untuk mencapai damai yang sejati. Realitanya memang sebuah negara harus punya kekuatan yang siap untuk menghadapi serangan musuh, ancaman musuh, kalau perlu siap perang supaya warganya merasa nyaman, merasa aman, merasa damai. Tapi di sisi lain, kita harus mengakui hal ini menunjukkan adanya dualisme dari yang namanya damai. Bahwa manusia menyukai damai, tapi sekaligus melakukan kekerasan demi memperoleh damai. Dalam sejarah dunia bahkan terus terjadi sampai dengan hari ini, manusia mencari dan mengusahakan damai. Namun pada saat menciptakan dan mengusahakan damai itu kerap terjadi dengan menumpahkan darah dan menggunakan kekerasan, peperangan, pembunuhan. Damai bagi dirinya ditegakkan dan didapatkan
tapi dengan kekerasan dan merenggut damai bagi orang lain. Itu yang terjadi dalam sejarah dunia hingga saat ini. Di dalam keseharian kita pun tanpa sadar, kita bisa melakukannya. Kita ingin mendapatkan kenyamanan bagi diri kita sendiri, rasa damai bagi diri kita sendiri, tanpa sadar itu kemudian merenggut kedamaian dan kenyamanan bagi orang lain. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami, mungkin di masa lalu ya, ketika orang belum seperti sekarang bisa menggunakan alat di telinganya kalau dia ingin nyetel musik. Zaman dulu, atau mungkin sampai sekarang masih terjadi ya, ada orang itu yang rumahnya itu seperti toko kaset ya. Dia kalau pengen nyetel musik itu kenceng banget gitu. Pernah sampai sekarang ada yang kayak gitu gak ya? Nah, dia rasanya damai sekali ketika bisa nyetel kaset yang lagu kesukaannya gitu. Kaset, sekarang pakainya apa sih kok kaset? Saya kayak jadul banget ya. Kaset, tahu kaset gak sih ini anak sekarang ya? Tahu kaset gak? Anak masih tahu kaset? Yang dulu diputer pakai pensil itu mereka nggak tahu pasti itu ya, kalau ngencengin pakai pensil itu. Indira jangan-jangan udah nggak tahu itu diputer pakai pensil itu, nggak tahu ya. Dulu kalau moler itu diputer pakai pensil itu, karena pakainya CD itu kayak toko gitu ya, nyetel musik kencang-kencang dia nikmat damai, tetapi tetangganya merasa bising. Dia merasakan damai tapi merenggut kedamaian yang lain tanpa sadar. Itu bisa terjadi. Atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Kita ingin mencari sesuatu yang nyaman bagi kita, tapi dengan mengganggu kenyamanan orang lain. Apa yang firman Tuhan katakan tentang damai sejahtera? Dalam Filipi pasal 4 ini. Di dalam Filipi 4 ini, kalau kita mencermati apa yang dikatakan Paulus, saya ingin membagi dua yang dilakukan oleh Paulus. Pada bagian pertama, Paulus mengupayakan terwujudnya damai sejahtera dalam situasi ketiadaan damai. Lalu kemudian pada bagian kedua, Paulus ini mengajarkan dan meneladankan hidup mengalami damai sejahtera. Mari kita lihat. Paulus mengupayakan terwujudnya damai sejahtera. Tadi pagi saya tanya itu kalau siluetnya itu menggambarkan dua orang apa? Perempuan. Ya, dua orang perempuan gitu ya. Dulu sering diplesetkan kan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di sana aku ada, kalau firman Tuhan ngomong gitu ya. Kalau di mana 2 atau 3 orang berkumpul. Kalau di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di mana 2 atau 3 orang perempuan berkumpul, di sana apa? Gosip katanya sekarang gitu. Tapi selain gosip bisa terjadi apa? Pertengkaran katanya. Maka tadi saya nanya, Karitas banyakan perempuannya sering bertengkar enggak? Enggak katanya. Syukur kepada Allah gitu ya. Jadi katanya kalau udah banyak cewek-cewek nih, katanya woman support woman tuh enggak terjadi gitu ya, sering bertengkar gitu. Tapi enggak kok ya, di Bintama banyak perempuan apa laki-laki Pak Joni? Banyak perempuan, tapi damai sejahtera puji Tuhan ya gitu ya. Jadi katanya, enggak tahu ini terbukti enggak, kalau banyak perempuan tuh banyak bertengkarnya. Itu nggak tahu itu katanya begitu, makanya ini pasti hati-hati. Kebetulan juga contohnya yang ada di Filipi, kok ya perempuan, ada apa ini kita perempuan ya? Kita perlu hati-hati. Sudah 2 atau 3 orang perempuan gosip ada, kok ditambah dengan 2 atau 3 orang perempuan bertengkar gitu. Di sini terjadi ada 2 tokoh perempuan yang berpengaruh. Siapa namanya tadi? Euodia dan Sintike. Kalau kita cermati dalam surat Filipi, ini kan memang Paulus melihat ada ancaman perpecahan. Dan itu yang memang sedang dinasihatkan oleh Paulus supaya mereka ini mewaspadai itu. Nah,
di dalam bagian Filipi pasal 4 ini, kalau kita lihat pada judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia itu, disebut sebagai nasihat-nasihat terakhir. Jadi ini bagian nasihat terakhir yang tentunya diberikan penekanan-penekanan yang sangat penting, kok menyebut nama. Jadi ini merupakan bagian yang penting. Paulus secara khusus menyoroti perselisihan Yuodia dan Sintike ini. Dan apa yang dilakukan Paulus? Yang dilakukan Paulus adalah Paulus telah menasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Mereka ini adalah rekan sekerja Paulus yang sebelumnya telah bisa bekerja sama, sehati, sepikir. Awalnya baik-baik saja. Tapi entah karena ada satu persoalan, relasi mereka menjadi tidak baik sehingga Paulus harus menasihati mereka, ayo sehati sepikir. Tapi Paulus memandang nasihat saja itu enggak cukup. Sehingga Paulus meminta bantuan seorang, dia sebutkan namanya di sana, yang bernama Sun Sukos, supaya membantu Yuodia dan Sintike berdamai. Jadi di sini kita melihat Paulus berusaha keras mengupayakan terjadinya perdamaian itu. Supaya damai sejahtera terjadi, supaya perselisihan itu bisa diselesaikan, persoalan itu bisa diselesaikan, dan damai sejahtera itu kembali hadir di tengah jemaat Filipi secara khusus di dalam perselisihan antara Yuodia dan Sintike. Paulus hadir dengan tepat mengupayakan damai sejahtera. Dia menghadirkan dirinya sebagai pembawa damai. Bukan malah menjadi kompor. Ketika dua orang berseteru, sama yang satu ngomong, oh iya dia memang gini, nanti sama yang satunya, oh dia memang seperti ini. Itu enggak boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Dia memerankan dirinya dengan tepat, memberikan nasihat untuk sehati sepikir, dan kemudian memilih seorang yang dianggap bisa menjadi mediator dalam hari ini, Sun Sukos, untuk membantu supaya mereka bisa berdamai. Mati-matian mengusahakan supaya damai sejahtera itu menjadi yang terutama hadir di antara mereka. Tidak hanya mengupayakan terwujudnya dengan nasihat sehati sepikir dan juga meminta bantuan Sun Sukos. Paulus kemudian mengajarkan kepada jemaat Filipi itu dan meneladankan hidup yang mengalami damai sejahtera. Kita tentu tahu bahwa Paulus kala itu berada dalam situasi yang sebenarnya jauh dari keadaan yang layak disebut sedang baik-baik saja. Paling tidak ini situasi yang sedang dialami oleh Paulus. Paulus sedang ada dalam penjara. Kita tahu surat Filipi ditulis Paulus ketika dia ada dalam penjara di Roma. Dalam surat-surat yang ditulisnya dari penjara itu, Paulus kerap menceritakan bagaimana dia mengalami fitnah dalam pelayanannya dari orang-orang yang kemudian tidak menyukai Paulus. Lalu dari surat-suratnya nampak dia sedang menggembalakan dan menghadapi berbagai persoalan dari jemaat yang dilayaninya. Saya nggak bisa bayangin puyengnya kayak apa ya jadi Paulus ya, cekot gitu kali ya. Udah di penjara gitu ya, difitnah orang, terus menghadapi persoalan yang macam-macam gitu ya. Mungkin rambutnya mulai berubah, makanya di foto-foto itu Paulus itu rambutnya mulai menipis. Saya mau ngomong botak agak nggak enak gitu. Emang rambutnya digambarkannya botak gitu. Mungkin karena dia pusing gitu ya, ngadepin masalahnya macam-macam gitu ya. Padahal sebelumnya gitu ya, kalau kita ingat dia sedang di penjara. Sebelum dia menjadi pengikut Kristus, Paulus itu kan malah pekerjaannya mengejar orang-orang Kristen dan memenjarakan. Enak mana coba? Enak ngejar orang Kristen memenjarakan apa di penjara? Ya kalau dipikir-pikir enak sebelumnya. Sebelumnya dia punya kuasa sebagai seorang Farisi.
Sementara ketika dia menjadi pengikut Kristus, dia justru menjadi bagian dari orang yang kemudian dipenjarakan karena Kristus. Dia mengalami fitnah, mengalami bermacam-macam persoalan. Tapi dari surat-suratnya kita tidak menemukan nada komplain dari Paulus kepada Tuhan. Kita justru menemukan dia menyaksikan pengalaman imannya kepada Tuhan. Menemukan kehadiran Tuhan dan pada bagian ini mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal yang kemudian dia ajarkan. Seperti apa dia temukan itu. Mari kita lihat. Dari dalam penjara, Paulus menasehatkan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah. Kata sukacita dituliskan begitu banyak dalam surat Filipi. Ajakan sukacita menjadi penekanan utama dalam surat Filipi sehingga surat Filipi kerap disebut sebagai surat sukacita. Padahal ditulis dari penjara. Paulus rupanya sekali lagi tidak pernah menyesali keadaannya yang menderita dan susah. Dia menemukan ada sukacita sejati di dalam Tuhan yang tidak bisa dibandingkan dengan sukacita sebelumnya yang dia peroleh sebelum dia mengenal Kristus. Perjumpaannya dengan Kristus itu sukacita sejati yang tidak pernah dia temukan sebelumnya. Sehingga dia mengajak bersukacitalah di dalam Tuhan. Lalu dia yang menghadapi fitnah itu, dia mengajarkan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Paulus juga tahu situasi yang dihadapi jemaat Filipi. Mereka juga mengalami hal yang sama dengan Paulus. Dia mau mengatakan penting kebaikan hatimu diketahui semua orang. Orang lain boleh berlaku jahat, mungkin memfitnah, tapi engkau harus tetap melakukan kebaikan. Hidupmu tetap di jalan yang benar dan baik. Tidak ikut berbuat jahat yang diingatkan oleh Paulus. Ketika kita mengalami perilaku tidak baik dari orang lain, bukan lalu kita ikut-ikut melakukan yang tidak baik seperti yang orang lain lakukan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Meskipun kau sedang mengalami hal yang tidak baik dari orang lain. Dan yang berikutnya, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan. Paulus mengajarkan, jangan khawatir, dia ngomong gitu. Tapi siapa yang tidak khawatir? Dalam kekhawatiran Paulus mengajari, berdoa, minta apapun, naikkan permohonan kepada Tuhan apapun, tapi juga bersyukur. Artinya Paulus mau mengatakan, doa kita itu isinya jangan hanya menunjuk. Kamu boleh minta apapun, Tuhan itu bisa memberi. Mintalah, sebutkan apapun yang kau hendak minta. Tapi juga sebutkan hal yang sudah kau terima dari Tuhan. Minta, tapi juga bersyukur atas hal yang Tuhan sudah berikan. Dalam kekhawatiran kita, kadangkala karena kita khawatir atas hal yang kita belum miliki, tapi kita lupa banyak hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka Paulus mengajari, naikkan dalam doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Lalu Paulus mengajari untuk membangun pikiran yang positif. Pikirkan yang benar, yang suci, yang mulia, yang adil, yang manis, yang sedap didengar. Jangan penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang kotor, yang buruk, yang jahat. Itu yang dia ajarkan. Maka apa yang terjadi? Di ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Damai sejahtera yang diajarkan dan dialami Paulus bukan karena merenggut damai sejahtera orang lain. Bukan karena menggeser, mengusik damai sejahtera sesama. Juga bukan bergantung pada keadaan, tapi berasal dari Allah. Dan merupakan pengalaman imannya bersama dengan Allah. Dan menemukan kehadiran Allah dalam berbagai keadaan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Rasul Paulus ini tidak hanya berlaku dalam kehidupan jemaat Filipi, tapi juga relevan dengan kehidupan kita, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga di bulan keluarga, juga sebagai persekutuan dan gereja kita yang di dalamnya bisa berhadapan dengan perbedaan, juga perselisihan seperti Euodia dan Sintike, serta berhadapan dengan berbagai pergumulan. Mari kita bersama menemukan pesan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, damai sejahtera Allah adalah anugerah yang harus disyukuri. Damai sejahtera Allah adalah anugerah yang harus disyukuri. Mengapa adalah anugerah? Mari kita lihat dulu dari katanya. Damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah berasal dari kata bahasa asli eirene toteo. Jadi dia damai sejahtera yang dari Allah. Lalu dia melampaui akal. Melampaui itu mengungguli akal. Jadi sebenarnya dia di atas akal manusia. Melampaui yang sanggup kita pikirkan. Karena dia berasal dari Allah. Karena dia berasal dari Allah, maka kita menyebutnya sebagai anugerah atau pemberian Allah diberikan. Lalu Paulus mengatakan dia punya fungsi untuk memelihara. Kata memelihara ini ada kata lainnya sebenarnya, melindungi, bisa juga mengawal kata lainnya. Mengawal apa? Hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ya, jadi damai sejahtera ini adalah dari Allah. Dia melampaui akal. Dan itu adalah anugerah atau pemberian Allah yang punya fungsi untuk memelihara, melindungi, mengawal hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ketika hati dan pikiran kita dipelihara, dilindungi, dikawal oleh damai sejahtera Allah, maka tadi itu yang terjadi pada diri Paulus. Ada sukacita yang dialami yang tidak tergantung pada keadaan. Ini yang menjadi sumber kekuatan Paulus. Sehingga kita bisa melihat ada pengalaman iman yang begitu mendalam. Dia berjumpa dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu. Bapak Ibu Saudara pasti ingat dengan salah satu ilustrasi yang dulu pernah saya ceritakan tentang raja yang mengadakan lomba lukisan damai sejahtera. Ada pelukis yang menggambarkan damai sejahtera itu dengan menggambarkan pantai yang indah gitu ya. Ini damai sejahtera. Lalu ada pelukis yang menggambarkan damai sejahtera itu seperti gunung bersama dengan hijau pohon-pohonnya seperti itu. Itu damai sejahtera. Tapi pelukis yang ketiga menggambarkan damai sejahtera itu dengan laut luas berwarna hitam yang sedang dilanda badai angin topan. Ada langit gelap dengan sambaran petir di sini. Tapi ada batu karangnya juga di sana ya, yang diterjang ombak. Lalu ada lubang kecil di situ dan ada seekor burung pipit. Nih, mungkin tidak terlalu kelihatan tuh yang saya beri lingkaran. Jadi ada badai topan, ada batu karang terjang ombak, lalu ada burung pipit yang tenang di situ. Pelukisnya mengatakan, inilah damai sejahtera. Ada damai sejahtera di tengah badai topan.
Lukisan ini yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang karena damai sejahtera tetap ditemukan dan dialami di tengah badai yang mengerikan sekalipun. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami damai sejahtera di tengah badai kehidupan di hidup kita? Mari kita ingat-ingat. Mungkin satu kali kita berhadapan dengan situasi yang sangat pelik. Tapi kita merasakan ada tuntunan Tuhan yang membuat kita bisa bertindak dan memutuskan yang tepat. Kita merasakan ada ketakutan. Tapi kemudian ada ketenangan yang hadir bersamaan di tengah ketakutan itu. Itulah damai sejahtera yang dihadirkan Tuhan dalam diri kita. Mungkin kita pernah merasa kaget dengan sesuatu, tapi bersamaan ada satu kekuatan, ada daya yang diberikan untuk kita menghadapinya. Itulah damai sejahtera yang diberikan Tuhan di dalam diri kita. Mungkin kita pernah merasakan kekhawatiran dengan sesuatu yang sedang atau akan terjadi. Tapi kemudian muncul ada sebuah keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Itulah damai sejahtera yang dari Tuhan. Itulah damai sejahtera yang menjaga hati dan pikiran kita. Damai sejahtera itu bukan berarti kita tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa khawatir, tidak pernah merasa kaget, panik. Gitu ya. Tapi pada saat kita berada dalam situasi itu, kita segera dibuat mampu mengendalikan diri kita di dalam damai sejahtera Allah yang hadir menolong kita. Ketika kita bisa mengalami itu, maka itu berasal dari pertolongan Roh Allah yang memberikan damai sejahteranya dalam diri kita. Syukuri ketika kita pernah punya pengalaman yang sama. Ada ketenangan, ada kekuatan, ada daya yang entah dari mana. Ada pertolongan-pertolongan yang tidak terduga yang membuat kita mampu untuk menghadapi hari-hari yang kita jalani. Damai sejahtera Allah adalah anugerah yang harus disyukuri. Yang kedua, selain anugerah, damai sejahtera Allah juga berkat yang harus dirawat dan diperjuangkan. Tadi saya mengatakan seperti halnya kesehatan, kita mengakui kesehatan itu rahmat, kesehatan itu anugerah. Tapi kesehatan itu juga harus dirawat, kesehatan juga harus diperjuangkan. Kita nggak bisa hanya minta Tuhan berkati kami dengan kesehatan tapi kita nggak pernah merawatnya. Tuhan berkati kami dengan kesehatan tapi kita nggak pernah memperjuangkannya. Kesehatan adalah anugerah yang harus dirawat dan diperjuangkan. Demikian juga damai sejahtera Allah itu adalah berkat yang harus dirawat dan diperjuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara merawatnya seperti yang Paulus teladankan. Bukan dengan kekerasan demi merawat dan meraih damai. Tapi dengan yang tadi dia ajarkan. Dengan berdoa menaikkan permohonan dan bersyukur. Belajar memikirkan segala yang benar dan baik. Dengan melakukan kebaikan yang diketahui dan dialami semua orang. Damai sejahtera akan dirawat dan makin dialami ketika dalam keluarga kita, juga dalam persekutuan kita, kita belajar membangun relasi yang dekat dengan Tuhan dalam doa. Yang isinya bukan hanya meminta, tapi bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan. Kita latih doa-doa dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita yang isinya bukan hanya meminta, tetapi juga bersyukur karena ada begitu banyak kebaikan Tuhan.
Damai sejahtera dapat dirawat dan dialami ketika dalam keluarga dan persekutuan kita, setiap orang di dalamnya belajar memikirkan segala yang benar, yang baik, yang manis, tidak memiliki prasangka-prasangka yang buruk. Kalau dalam keluarga dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, ataupun kepada rekan persekutuan ketika di gereja. Semua belajar lebih memikirkan hal-hal yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang membangun. Damai sejahtera juga akan dialami dan dirasakan ketika setiap orang dalam keluarga dan persekutuan berusaha untuk melakukan kebaikan. Bukan hanya menuntut yang lain melakukan kebaikan, tapi dia melakukan lebih dulu kebaikan yang membuat orang lain mengalaminya. Hari ini dalam perayaan ulang tahun ke-19 GKI Bintaro Utama, mari kita bersyukur bahwa yang sebelah kanan itu tempat foto booth yang nanti kita boleh foto booth di sana ya, yang sudah disediakan oleh tim dekor. Terima kasih. Kita bersyukur tentu pada bagian yang pertama. Damai sejahtera adalah anugerah Allah bagi GKI Bintaro Utama. Dalam 19 tahun perjalanan yang diwarnai dengan berbagai macam tantangan, tapi juga berkat Tuhan, jika kita boleh tetap hari ini bersatu sebagai jemaat yang terus bertekun, bertumbuh dan menjadi berkat dan hidup dalam damai sejahtera, itu adalah anugerah Allah. Maka tugas kita saat ini adalah mari merawat damai sejahtera ini. Bukan saja dengan tidak ada perselisihan. Saya percaya para penatua yang hari ini mengakhiri pelayanannya, juga para calon penatua yang baru pertama kali diteguhkan, maupun periode kedua dan kesekian kali diteguhkan, ada beberapa yang sudah kesekian kali diteguhkan, meyakini betul bahwa damai sejahtera dalam persekutuan di GKI Bintaro Utama ini anugerah Allah semata ya, melewati berbagai macam tantangan dan kesulitan. Itu anugerah Allah, tetapi juga harus kita rawat. Maka terima kasih untuk para penatua yang hari ini akan mengakhiri pelayanannya karena telah ikut merawat damai sejahtera selama ini. Tapi mari terus merawat damai sejahtera bersama dengan para penatua yang akan diteguhkan dan bersama dengan umat sekalian. Sebab merawat damai sejahtera ternyata bukan saja tidak ada perselisihan menurut saya. Meskipun konteksnya di dalam surat Filipi karena ada perselisihan. Merawat damai sejahtera itu adalah pengalaman iman bersama Allah. Menemukan kehendak Allah. Yakni seperti ini. Damai sejahtera Allah adalah aku dan engkau menjadi kita dalam kegembiraan. Ada sukacita tadi di surat Filipi. Karena kita melepaskan apa yang kita tuntutkan untuk kita dapatkan. Sebab kita berjalan bersama, sunhodos kan, mencari kehendak Allah. Ketika kita bisa bergembira, berjalan bersama, mencari kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri, tapi berjalan bersama mencari kehendak Allah dan menemukan kegembiraan, sukacita di dalamnya. Maka damai sejahtera Allah itu akan hadir dan dirawat di tengah persekutuan kita. Karena bukan lagi soal aku, soal kamu, tapi soal kita dan kehendak Allah. Mari kita temukan kegembiraan. Karena kita berjalan bersama menemukan kehendak Allah. Bukan kehendak diri.
tapi kehendak Allah bersama keluarga kita dan persekutuan kita di GKI Bintaro Utama. Selamat ulang tahun ke-19 GKI Bintaro Utama. Dirgahayu. Ditutup dengan tangan.